Dia mati oleh sesuatu. Seorang warga Amerika bernama Dom sedang mengunjungi gudang persewaan yang dimana hal ini cukup wajar di negara Paman Sam, yang dimana gudang kosong ini disewakan kepada orang lain. Namun, Dom ini ketika sedang berada di unit gudangnya, tiba-tiba saja ia melihat sesuatu mengintip dari persimpangan lorong. Oh no. I don't know if it's just a fan like going in and out, but the fuck is that? Duh. I don't. Maybe I'm bugging. No, I know y'all just see that, right? Oh! Dom yang takut langsung menutup rapat unit gudangnya dan pergi dari sana. Keesokannya, ia mendatangi lagi unit gudangnya untuk mengambil barang yang tertinggal. Sampai tiba-tiba saja ada suara pintu unit gudang lain terbuka. You guys are human or... Dom yang panik dan takut untuk membuka unit gudangnya karena beberapa kali ia mendengar suara aktivitas di luar unit gudangnya. Namun, Dom tahu ia tidak bisa tinggal semalaman di sana dan mencoba mengecek asal suara itu sampai ia menemukan pintu unit gudang lain terbuka. You're telling me that all the shit is all closed and this one's open? Dan sekali lagi menemukan sosok mengintip dari persimpangan lorong sekali lagi. Oh my god. Don't fucking leave me. Beberapa hari kemudian ia melanjutkan aktivitasnya sekali lagi di unit gudangnya, yang dimana ia mencurigai seorang pria di ujung lorong dengan urusannya. Namun saat Dom tidak melihat ke arah pria itu sudah pergi dan menemukan hal ini. Dom yang panik mencoba menunggu pria itu keluar di dalam mobilnya. Namun sayangnya tidak ada siapapun yang keluar dari gudang tersebut. Menurut kalian, siapakah sosok tersebut dan apa yang ia lakukan? Teror rumah psikopat. Que isso, velho? Que isso, cara? Que isso, velho? Olha aqui, velho. Cara, vocês não vão acreditar no que eu vi aqui, cara. 7 Desember 2023, YouTuber Chamos membagikan sebuah video yang dimana dia dan beberapa temannya mengunjungi sebuah rumah milik seorang psikopat yang dimana tubuh korbannya disimpan di dalam rumah ini. Singkat saja, di awal video Chamos, saat baru masuk ke dalam rumah, Chamos mendapati salam hangat dari arwah para korban. Cara, sensacional, velho. Licença. Cheguei com o Cadu, Jota. Olha isso. Cara, eu tô filmando na minha frente, velho. O que aqui, velho? Olha ali a gaveta abrindo, velho. Meu Deus do céu, cara. Pega o Cadu aí, Jota. Cara do céu. Pensar em K2 agora, velho. Se aproxima, olha isso. Eu tô gravando bem de pertinho, velho. Olha aqui, chamou. Tá no máximo, velho. Meu Deus, cara. Olha aqui. Olha isso. Ó, a TV, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, cara. Eita, imagina essa faca, velho. Cara do céu, velho. Beranjak dari sana, Chamos mencoba menyelidiki lebih dalam dan ia malah menemukan hal ini. Ah, velho. Mano, barulho pra cá, rapaziada. Barulho pra cá, rapaziada. Que isso, velho? Que isso, cara? Que isso, velho? Olha aqui, velho. Cara, vocês não vão acreditar no que eu vi aqui, cara. O que tu viu, Chamos? Fala logo. Cara, eu tô passando tu um viu? motor branco, velho. Hã? Cara, eu tô branco, velho. Pô, mas o que tu viu? Eu vi um monte de perna embaixo dessa cama aí, velho. Perna? Olha, Olha aí, velho. Que isso, mano? tá vendo? Que isso, velho? Tá vendo isso, já viu?
Terlihat beberapa kaki berada di bawah kasur yang dimana saat Chamos menoleh ke arah temannya untuk memberitahukan hal ini, tubuh tersebut menghilang. Vocês não vão acreditar no que eu vi aqui, cara. Menurut kalian, apakah arwah korban di sana ingin menyampaikan sesuatu kepada Chamos? Tô branco, velho. Mas o que que tu viu? Bertemu sekte sesat. It's so weird. What? What? Wanita bernama Alexandra yang sedang berjalan-jalan di ladang jagung di Indiana dan menemukan sekelompok pria menggunakan pakaian putih dan diam berdiri tanpa melakukan apa-apa. Right out here. But super adorable. I'm thinking about going over and talking to them. Normally something like this would scare me, but I've been through a lot lately, so this is pretty tame. What are you guys doing out here? Ah! Ah! Hal ini diperburuk setelah beberapa hari Alexandra mengunjungi ladang jagung sebelumnya. Dan sekali lagi Alexandra menemukan sekelompok orang berdiri diam sambil melihat ke arah orang-orangan sawah yang biasanya digunakan untuk mengusir hama burung. I don't really have any friends. I kind of wanted to do something fun tonight because it is a Friday, so I'm just gonna see what's going on. It's so weird. There's so many weird things happening out here all the time. You really never know. What? What? Here, I'll show you guys a better angle. Pretty night. Well, I guess I'm just gonna hang out here for a little bit with my new friends. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom So I hope you guys are komentar. having a good night too. Tubuh tak bernyawa di gua. Seorang penjelajah asal Jerman, Luke, mencoba menjelajahi sebuah gua yang dimana semakin Luke mencoba masuk, semakin sempit pula jalannya yang membuat Luke harus merayap ke dalamnya. Ja, mach mal. Namun di tengah-tengah perjalanan ia melihat sebuah tangan yang dilumuri oleh tanah dan tubuh yang mengarah ke arah dirinya atau berlawanan arah dengan Luke. Seolah-olah tubuh dari orang ini berusaha keluar dari gua ini. Luke mencoba memastikan dan mendekati jasad tersebut. Dan iya, itu adalah salah satu temannya yang mencoba menakuti dirinya. Bertetangga dengan orang gila. Video ini datang dari seorang pria berkebangsaan Prancis, sebut saja Tony, yang dimana dia dan anjingnya yang baru pindah ke apartemen baru dengan harga murah serta dapat potongan harga yang banyak. Untuk merayakan hal ini, Tony mencoba merekam momen bahagia ini untuk merekam kejadian ini guna mengabadikan ekspresi bahagia dari anjingnya. Yang sayangnya itu tidaklah cukup baik. J'ai emménagé à... Oh Je l'avais pas vu. Pardon, je suis désolé. Je suis votre nouveau voisin. J'ai emménagé avant-hier. Du coup, enchanté. Tu sens ce malaise? Ça va, monsieur? Monsieur? Ça va? Il ne dit rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites, vous frappez, pas de souci. Regarde les doigts. Ça veut dire un truc? Saat Tony masuk, ia dikejutkan oleh seorang pria yang tinggal di seberang apartemennya, menatap tajam ke arah dirinya hanya diam sambil memainkan jari-jarinya.
Di hari berikutnya, Tony mendengar suara benturan beberapa kali dari arah apartemen tetangganya. Khawatir, Tony mencoba mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, yang akhirnya Tony nekat mencoba mencari tahu asal suara dengan merekamnya dari pintu samping apartemen tetangganya. Oh, cette porte elle est ouverte. Putain, il y a un trou dans mon jardin. Terlihat tetangganya membenturkan kepalanya beberapa kali di dinding. Dan setelah Tony berhenti merekam dan masuk ke apartemennya, suara benturan berhenti. Keesokannya, Tony bertemu dengan salah satu tetangganya yang lain di lantai 2, mencoba mencari tahu hal ini dan ini yang ia temukan. Vous habitez l'immeuble? Excusez-moi, je suis votre voisin, en fait, je suis du rez-de-chaussée. Si je peux vous parler 2 minutes, c'est par rapport à mon voisin de palier, là. Ah ouais, le fou un peu. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Vous avez déjà vu des trucs? Bertetangga dengan orang kesurupan. Setelah kejadian semua itu di video sebelumnya dari part 1, menjelang pagi pukul 4 pagi, Tony mendengar suara sesuatu menggaruk pintu apartemennya yang membuat Tony terbangun. Memberanikan diri, Tony mencoba mengecek dan tidak ada siapapun di depan pintu apartemennya. Mengira dirinya halusinasi, tapi goresan di pintu apartemennya menandakan bahwa sesuatu berada di sana menggaruk pintu apartemennya. Oh, mais c'est pas vrai. Si c'est toi le... je vais... Keesokannya, Tony mencoba pergi dari apartemennya sejenak dan menemukan pintu apartemen milik tetangganya terbuka sebagian. Y a quelqu'un? Memang ini bukan pertama kalinya pintu tetangganya terbuka. Tapi Tony mencoba memanggil tetangganya dan ini yang ia dapat. Pintu dari apartemen tetangganya tiba-tiba saja tertutup dengan keras tepat di depan wajahnya yang membuat Tony terkejut dan langsung keluar dari apartemen itu. Sebenarnya sebelum kejadian pintu terbuka sebelumnya, Tony telah menaruh HP cadangan miliknya dan meletakkan di ujung dinding untuk merekam kejadian di luar apartemennya setelah kejadian garukan pintu di apartemen di malam sebelumnya. Dan ini yang terekam. Terlihat sesaat Tony pergi, tetangganya yang diketahui bernama Stan ini keluar dan melakukan aktivitas atau perilaku yang cukup aneh. Tony berpikir apakah apartemen murah itu hanya jebakan agar ia bisa tinggal di sana dan sesuatu akan menyakiti dirinya dan anjingnya yang ia tidak tahu akan hal tersebut. Mau dibunuh tetangga. Agar kalian memahami video ini, silakan cek part 1 dan part 2 sebelumnya. Suatu sore saat Tony baru pulang, ia melihat anjingnya berada di halaman Stan. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Viens là, tout de suite. Viens là. Tony sontak membawanya masuk ke apartemennya dan melihat rumahnya berantakan dan kaca jendela apartemennya pecah seolah-olah telah dijarah. Tony yang emosinya meluap karena merasa anjingnya disakiti menghampiri Stan dan memarahinya. Tapi anehnya Stan hanya berdiri dan menangis layaknya anak kecil. Hal ini ternyata Stan selama ini memiliki gangguan kejiwaan yang tidak bisa disebutkan sehingga memiliki perilaku aneh. Tony sempat lapor ke polisi dan pihak manajemen apartemen tapi tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Kembali ke topik, suatu malam Tony mendengar pintu apartemen Stan terbuka dan memergoki Stan berjalan keluar dan mengorek sampah beberapa menit.
lalu membawa senjata berupa shotgun ke dalam apartemen. Tony yang cukup panik dan memilih untuk sembunyi, memutuskan untuk menghindari komunikasi dengan Stan sejak saat itu. Namun, gangguan garukan depan pintu makin sering terjadi. Namun, Tony terlalu takut untuk menemui Stan. Sejak insiden senjata sebelumnya, Stan mulai bertingkah aneh. Bahkan di beberapa kondisi saat Tony ingin keluar dari apartemen, ia bertemu Stan melihat ke arah Tony dengan tatapan tajam sambil membawa senjata. Oh, ta mère. Je m'approche un peu, tranquille, ok? Je te ferai pas de mal, t'as rien à craindre, je suis gentil. Quand je suis venu la première fois, tu m'as fait peur parce que je t'ai dit bonjour et t'étais comme ça, tu m'as pas répondu. C'est quoi? Setelah semua gangguan dari Stan, Tony pada satu hari mendengar suara benturan berkali-kali dari tetangga atasnya. Merasa penasaran, ia mencoba ke atas dan bertanya ke tetangganya untuk mencari tahu dan memberitahunya secara baik-baik agar tidak terlalu berisi. Mais vous habitez là? Oui. Attendez, je comprends pas. Parce que, excusez-moi, c'est juste que là j'entendais du bruit, c'est pour ça que je suis monté. En fait, quand j'ai visité ici, moi, il y a un mois, c'était libre. Ouais, moi j'étais mal. Mais moi, quand j'ai pris mon appartement, on m'a fait visiter 3 appartements, le mien, le vôtre